Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang berada di bulan Muharram. Yang kita ketahui dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 10 yang dikenal dengan hari Asyura. Namun bukan pembahasan puasa pada hari ini yang ingin kita bahas, tapi ada sebuah sejarah besar yang diputar-balikan oleh sebagian orang yang dikenal dengan hari Karbala, yaitu hari terbunuhnya cucu terbaik yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Dan orang-orang Syiah, mereka banyak masuk dari sisi sejarah untuk mengkafirkan orang-orang Sunni dengan dalih orang-orang Sunni telah berserikat mendolimi cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada tanggal 10 Muharram itu dikenal dengan hari Karbala. Mereka memukul badan-badan mereka, menyiksa diri-diri mereka sebagai bentuk kesedihan mereka kepada Husain radhiyallahu ta'ala anhu yang dibunuh secara zalim. Menurut versinya Syiah adalah orang-orang Sunni. Dan tentunya kita harus belajar sejarah dengan benar. Jangan sampai kita terperangkap dengan syubhat-syubhat Syiah yang kalau kita merujuk kepada sejarah yang benar dari buku-buku kitab Sunni, maka kita akan mendapatkan ada andil yang sangat besar dari orang-orang Syiah itu sendiri, yang kemudian terbunuhlah cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Husain radhiyallahu taala anhu. Sebelum saya membaca sejarah dari waktu yang tersisa, ada satu pertanyaan yang harus kita ajukan kepada orang Syiah dan mereka wajib untuk menjawabnya. Kita ketahui, menurut pandangan Syiah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu lebih mulia dibandingkan Husain radhiyallahu taala anhu. Ini menurut versi Syiah. Bahkan dari kelompok As-Sabaiyah, yaitu pengikut Abdullah bin Saba, mereka meyakini bahwasanya Husain, Ali maksud saya, adalah Tuhan mereka. Ya, dan bisa dibaca dalam buku-buku sejarah, disebutkan sebagian kisahnya oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih beliau, ketika mereka berkata huwahu, dia adalah dia, maksudnya ada Ali adalah Tuhan. Kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhu sendiri yang mengingkari keyakinan Syiah, yang kemudian mereka tetap dengan keyakinan mereka sampai kemudian Ali membakar mereka hidup-hidup. Ketika Ali membakar mereka hidup-hidup, mereka semakin tambah yakin kalau Ali itu benar-benar Tuhan mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la yu'adzibun nar ila rabbun nar.
Tidak ada yang mengadab sesuatu dengan api kecuali pemilik api. Siapa yang memiliki api? Allah. Jadi semakin yakin. Dan Abdullah bin Sabah adalah termasuk dari orang yang berhasil meloloskan diri pada waktu itu. Iya. Soal yang ingin kita tanyakan kepada orang Syiah, ya Syiah, kita ketahui bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu meninggal dalam keadaan syahid. Syahid Ali. Ya, ketika beliau hendak berangkat menyolati subuh mukminin pada waktu itu, di perjalanan disitulah kemudian Ali bin Abi Thalib ditusuk oleh seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman bin Muljam, dan Ali bin Abi Thalib gugur pada waktu itu, syahid di jalan Allah. Yang menjadi pertanyaan kita, wahai Syiah, kenapa kalian memperingati hari wafatnya Husain radhiyallahu taala anhu dan kalian tidak memperingati hari wafatnya Ali? Padahal Ali menurut keyakinan kalian lebih mulia dibandingkan Husain. Ali juga syahid sebagaimana Husain syahid. Kenapa hanya hari wafatnya Husain yang kalian peringati sebagai hari Karbala? Hari kalian menyiksa diri-diri kalian. Kenapa kalian tidak memperingati hari wafatnya Husain radhiyallahu taala Ali radhiyallahu taala anhu? Maka jawabannya, para hadirin dan hadirat yang membaca sejarah, dusta, saya katakan dusta, wallahi alaf dusta, 1000 kedustaan. Dan apa yang kita ucapkan ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau Syiah hanya mengambil atau menutupi kebusukan, kesesatan dan kekufuran mereka, ya, mengaku cinta kepada Ahlul Bait, dan sebenarnya mereka adalah orang yang paling membenci Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya memakai lidahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, humur rijal wa laysu birrijal. Mereka menampakkan orang-orang yang mencintai saya, kata Ali, tetapi hakikatnya mereka bukan orang-orang yang menolong saya. Ini satu bukti sejarah. Dan sejarah kedua, mereka ikut andil terbunuhnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kita baca sejarahnya. Ya, dan ternyata kenapa orang-orang Syiah hanya memperingati hari wafatnya Husain, tidak memperingati hari wafatnya Ali? Mereka memuliakan Husain bukan dikarenakan Husain adalah Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuliakan Husain karena Husain menikah dengan wanita dari negeri mereka. Husain istrinya dari Iran. Kalau dulu namanya Kufah. Ini yang menjadi sebab kenapa mereka sangat memuliakan Husain radhiyallahu taala anhu, cuman sekedar tameng saja. Tapi hakikatnya mereka adalah orang yang sangat benci kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para hadirin harus sadar, Syiah punya keyakinan yaitu taqiyah, mereka berdusta. Ini harus kita yakini dan disebutkan oleh para ulama kita. Dan jangan pernah mendengar siapapun yang mengucapkan, sealim apapun dia, yang menyebutkan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah. Ini ada konspirasi Yahudi dan Nasrani untuk memecah belah muslimin. Kadzab, ini pendusta. Jangan pernah dengar siapapun yang mengucapkannya, sehebat apapun ilmu dia, ketahuilah dia telah terasuki dengan pemikiran-pemikiran Syiah. Tidak ada kesamaan di antara Sunni dengan Syiah. Bagaimana sama? Orang Sunni memuliakan Abu Bakar Siddiq, Sunni memuliakan memuliakan Umar, memuliakan Uthman. Sunni mengatakan istri Nabi adalah wanita-wanita yang suci, yang akan menemani Rasulullah dalam surganya. Adapun Syiah, mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman adalah kafir, bahkan dua tauhid yang paling berbahaya di muka bumi ini. Dan mereka mengatakan kepada istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu kita, yang harus lebih kita mencintai Aisyah dibandingkan ibu yang melahirkan kita. Apa yang diucapkan oleh Syiah? Pelacur. Istri Nabi seorang pelacur. Ya, dan ini sekelumit dari perbedaan di antara Sunni dengan Syiah. Dan ini perbedaan prinsip. Ini bukan perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, khilafiyah, tidak. Ini perbedaan masalah prinsip. Dari antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memuliakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara prinsipnya Syiah, Rafidhah adalah mereka
mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para hadirin? Kalau mereka mengatakan Muhammad itu tidak becus, Muhammad itu tidak baik, Muhammad itu pengkhianat, orang-orang paling jahil pun akan faham ini merupakan pemikiran yang kufur, ini pemikiran yang sesat, orang akan faham. Tetapi mereka tidak lantang langsung untuk menembak Rasulullah, tetapi mereka mencela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya sebenarnya mereka ingin mengatakan kepada kita, Muhammad berdakwah 23 tahun sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang berdakwah di Mekah dan di Madinah. Tidak ada yang dihasilkan dari didikan Muhammad kecuali para pengkhianat. Tidak ada yang berhasil dididik oleh Muhammad kecuali orang-orang yang murtad dari agama. Iya. Dan tidak ada yang dimiliki oleh si Muhammad ini kecuali wanita pelacur yang dia mati di pangkuan seorang wanita pelacur. Rasulullah meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Para hadirin, ketika mereka ingin mencela sahabat Rasulullah, ingin mencela istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya mereka sedang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antum harus pahami. Antum tidak akan rela, tidak akan ridho istri antum dikatakan pelacur. Jangankan sebagai istri, antum tidak mau bertetangga dengan seorang pelacur. Antum tidak tega anak antum berjalan dengan seorang pelacur. Apakah anda rela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan istrinya sebagai seorang wanita pelacur? Anda rela? Anda ridho? Anda ridho Nabi kita, manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, mati meninggal di atas pangkuan wanita pelacur? Antum rela? Ridho? Kalau antum tidak ridho, inilah prinsip yang harus kita pegang. Akidah Ahlus Sunnah itu berbeda dengan akidah Syiah. Sehebat apapun orang yang mengaburkan prinsip ini, jangan pernah antum dengar. Baik, kita kembali kepada inti permasalahan yang ingin saya sebutkan. Para hadirin dan hadirat, walaupun mungkin tidak selesai di pengajian di sore hari ini, namun setidaknya kita sudah punya gambaran sedikit siapa sebenarnya dalang terbunuhnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Husain radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu. Sedikit saya baca ya. Pada tahun 60 Hijriah, ya, muslimin pada waktu itu membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Dan umur Yazid pada waktu itu 43 tahun. Dan Husain, begitu juga Abdullah bin Zubair, yang keduanya waktu itu tinggal di Madinah, mereka tidak membaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Kemudian dimintalah kepada keduanya untuk mengambil sumpah kepada Yazid bin Muawiyah, ya, mengakui kekhalifan Yazid bin Muawiyah. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, undur hadhihi lailah, tunggu malam ini, saya akan mengkhabarkan pemikiran saya, apakah saya mau berbaiat kepadanya ataukah tidak. Kemudian utusan Yazid bin Muawiyah berkata, iya. Falamma kana lail kharaja minal Madinah hariban ilal Makkah wa lam yubayyi. Kemudian di malam hari Abdullah bin Zubair dia lari dari Madinah menuju Mekah supaya bisa lari dari utusan Yazid bin Muawiyah untuk bersumpah mengakui kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Kemudian ketika datang Husain ibnu Ali, dikatakan kepadanya, ya Husain, berbaiatlah kepada Yazid bin Muawiyah, dia sudah menjadi pemimpin kita yang sah. Kemudian Husain berkata, inni la ubai sirran walakin ubayu jahran bainan nas. Aku tidak mau mengambil sumpah dalam keadaan diam-diam. Aku akan berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah secara terang-terangan di hadapan manusia. Walamma kana lail kharaja al-khalfa Abdullah bin Zubair. Tapi kemudian di malam hari Husain radhiyallahu taala anhu, beliau juga lari ya ke kota Mekah bersama Abdullah ibnu Zubair. Kemudian sampailah berita kepada ahlul Iraq kalau Husain tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Kemudian mereka mengirim surat yang sangat banyak kepada Ali, kepada Husain bin Ali, dan suratnya itu hampir 500 surat, ya, hampir 500 lembaran kertas yang dikirim kepada Husain bin Ali, yang mereka berkata, inna bay'anaka wala nuridu illa anta. Wahai Husain, kami ingin menjadikan engkau sebagai pemimpin kami. Kami tidak mau Yazid bin Muawiyah menjadi pemimpin kami, kecuali hanya engkau yang kami mengambil sumpah.
Faham ya? Ahlul Iraq adalah orang-orang Syiah pada waktu itu. Ya, kemudian Husain bin Ali tidak terburu-buru. Beliau mengirim ya sepupunya, anak pamannya bernama Muslim bin Aqil ibnu Abi Thalib untuk memastikan benar tidak orang-orang Irak ya mau mengambil sumpah mengangkat Husain sebagai khalifah pada waktu itu. Berangkatlah Muslim bin Aqil ke Kufah atau ke Irak pada waktu itu, dan dia memang mendapatkan di sana orang-orang Irak, mereka semuanya ingin bersumpah mengambil baiat kepada Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, setelah beritanya dipastikan, kemudian para hadirin, singkat cerita, Husain radhiyallahu taala anhu ingin keluar ke Kufah. Ya, dan sebagian para sahabat Rasulullah, di antaranya ya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As, sahabat-sahabat Rasulullah yang muda, masih muda pada waktu itu di zaman Rasulullah masih hidup, dan mereka menjadi ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semuanya menahan Husain, ya Husain, jangan kau pergi ke Kufah. Tidaklah bapakmu kecuali disakiti hati oleh mereka. Sudah cukup bapakmu sebagai pelajaran, ya Husain. Sampai-sampai Abdullah bin Amr bin As berkata, kalau seandainya aku hadir pada waktu itu, aku akan memeluk Husain dan aku pegang tangannya untuk dia jangan berangkat ke Kufah. Apa yang terjadi? Karena surat yang sampai kepada Husain dari anak pamannya Muslim bin Aqil, ya beliau memastikan kalau orang-orang Kufah siap untuk mengambil sumpah kepada Husain. Ternyata para hadirin, ketika Yazid bin Muawiyah mengetahui kedatangan Muslim bin Aqil ya ke Baghdad, ke Irak pada waktu itu, yang dia telah mengumpulkan manusia mengambil sumpah kepada Husain, kemudian datanglah utusan dan kemudian diserang. Diserang oleh siapa? Oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Dan orang-orang Syiah yang mengirim surat lebih daripada 500 surat, yang mereka berkumpul tadinya ribuan orang untuk siap mengambil sumpah kepada Husain, ternyata semuanya kabur. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya beberapa orang saja. Ketika tiba waktu di malam hari, semuanya hilang, tidak ada satupun orang-orang yang tadinya bersumpah untuk mengambil Husain sebagai pemimpin mereka. Inilah pengkhianatan orang Syiah. Sudah mengundang cucu Nabi Muhammad SAW ke negeri mereka. Ketika digertak oleh pengikutnya Yazid bin Muawiyah, justru semuanya lari. Tidak ada yang tertinggal pada waktu itu. Kemudian Muslim bin Aqil ya meminta izin untuk dia mengirim surat kepada Husain agar jangan berangkat ke Kufah. Dan beliau menceritakan pengkhianatan mereka kepada saya. Mereka hanya bualan saja, ingin membela kita, menolong kita, ingin mengambil sumpah kepada kita, tapi hakikatnya mereka semua pengkhianat. Ternyata qadarullah ma syafa'al, Husain sudah berangkat dengan keluarganya. Husain sudah berangkat dengan keluarganya. Dan suratnya baru diterima di tengah perjalanan. Tibalah Husain di tanah Karbala. Dan Yazid bin Muawiyah mengirim pasukannya, pasukan yang membunuh siapa? Muslim bin Aqil pada waktu itu. Kemudian di tengah terjepitnya Husain, beliau menuntut beberapa perkara. Yang pertama, antarkan saya kembali ke kota Madinah. Atau kedua, ya gabungkanlah saya dengan pasukan muslimin untuk saya memerangi orang-orang kafir. Yang ketiga, ya pertemukan aku dengan Yazid bin Muawiyah, aku mengambil sumpah dengannya. Ternyata utusan ya yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah juga pengkhianat kepada perintah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah tidak pernah sama sekali memerintahkan untuk membunuh Husain, tetapi ijtihadnya dia sendiri, ya kemauan dia sendiri, yang tiga-tiga permintaan Husain radhiyallahu taala anhu tidak ada satupun yang dipenuhi oleh utusan Yazid bin Muawiyah. Kemudian dibunuhlah Husain radhiyallahu taala anhu dan beberapa anak beliau dan istri beliau. Mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan zalim, dizalimi oleh siapa? Oleh pengkhianat tadi, yang mereka secara tidak langsung bersekutu antara pasukan orang-orang Syiah dengan orang yang berkhianat yang diutus oleh siapa? Yazid bin Muawiyah radhiyallahu ta'ala rahimahullah. Ya,
Kemudian sampai berita ini kepada Yazid bin Muawiyah, dan Yazid bin Muawiyah menangis. Ya, dan dia membentak dan menghardik orang yang membunuh siapa? Husain. Dia tidak sedikit pun setuju terbunuhnya siapa? Husain, dan dia tidak pernah memerintahkan untuk dibunuh siapa? Husain radhiyallahu ta'ala anhu arda. Tapi tetap juga dibunuh. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Ya, ini singkat cerita, sebenarnya kisahnya panjang karena waktu kita yang sempit para hadirin. Singkat cerita, ya, sebab terbunuhnya Husain pertama ada ikut andil orang-orang Syiah di sini. Apa ikut kandilan mereka? Mereka katanya siap mengambil sumpah kepada Husain, siap membela Husain, namun ketika utusan Husain diserang, tidak ada satupun mereka yang menolong siapa? Utusan dari Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kedua, Yazid bin Muawiyah, ya, tidak pernah sama sekali memerintahkan untuk membunuh Husain, tetapi utusan Yazid bin Muawiyah lah yang dia berinisiatif untuk membunuh Husain, dan Yazid bin Muawiyah mengingkari perbuatan ini. Bisa difahami? Kalaupun seandainya ini perbuatan Yazid bin Muawiyah, seandainya Yazid bin Muawiyah ikut berserikat membunuh Husain radhiyallahu ta'ala anhu, maka tentunya dosanya kembali kepada Yazid, tidak kembali kepada Muawiyah, tidak kembali kepada Abu Bakar, tidak kembali kepada Umar, tidak kembali kepada Utsman, dan juga tidak kembali kepada orang-orang yang disebut sebagai Sunni. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu dikatakan berdosa dikarenakan dosa orang lain. Bisa difahami? Jadi apa yang dilakukan oleh utusan Husain, utusan Yazid bin Muawiyah, membunuh Husain radhiyallahu ta'ala anhu, yang dosanya dipikul oleh siapa? Dia sendiri yang memikulnya. Dia sendiri yang memikul. Dia yang membunuh Husain. Adapun orang yang tidak terlibat dalam pembunuhan Husain, mereka tidak berdosa. Tetapi orang-orang Syiah, khusus pada tanggal 10 Muharram, mereka membaca bait-bait syair, ya, sambil mereka memukul diri-diri mereka yang di dalamnya isinya mereka menanamkan kebencian siapa saja yang tidak berlepas diri dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dianggap ikut andil membunuh Ali Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kita yang tidak ada ikut campur, bahkan kita tidak hidup di zaman Husain, menurut versi Syiah kita semua ikut bertanggung jawab. Bisa difahami ya? Dan yang terakhir, kemudian saya tutup pengajian di sore hari ini para hadirin, para ulama menyebutkan, ya, apabila seseorang menuduh wanita baik-baik berbuat zina, apa kata Allah dalam Al-Quran? Alladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia dicambuk 80 kali cambukan. Kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri Rasulullah masih hidup, diturunkan ayat dari langit ke-7. Allah mensucikan Aisyah. Aisyah bukan seorang wanita penzina. Ada kisah fi'ik yang mungkin ada kisah tertentu, kisah khusus yang diceritakan oleh para ulama, dan bukan ini pembahasan kita. Ya, jadi orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dicambuk berapa puluh kali? 80 kali. Dan ulama mengatakan hari Karbala, di mana orang Syiah memukul diri mereka, mencambuk diri mereka, itu merupakan balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala balas, ya, ditegakkannya hukum had kepada orang Syiah yang menuduh istri Nabi kita berzina, yang had itu dilakukan oleh mereka sendiri. Tidak perlu ditegakkan oleh para hakim, tidak perlu ditegakkan oleh para algojo, tetapi mereka sendiri yang menegakkan hukum had untuk mereka sendiri, dikarenakan mereka menuduh siapa? Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penzina. Bisa difahami ya? Jelas? Jadi mereka memukul diri mereka pada tanggal 10 Muharram, hari Karbala, itu kata para ulama sebagai balasan, ya, tuduhan mereka kepada istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah memuliakan hamba-hambanya. Tanpa perlu kita memukul orang Syiah, dicambuk 80 kali, nggak perlu kita cambuk, mereka sendiri yang mencambuk diri mereka sebagai bentuk kesucian istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentunya para hadirin, mungkin karena waktu yang sangat sempit, saya juga menceritakannya terlalu terburu-buru dan terlalu cepat. Mungkin para hadirin bisa membaca dari buku-buku Sunni bagaimana sebenarnya sejarah terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.